Bab 1816 Sistem Perencanaan Tertinggi. Orang biasa mungkin tidak mengetahui hubungan antara 4 kaisar abadi. Namun, 4 alam surgawi di bawahnya selalu bersaing ketat. Semua orang ingin menekan yang lain. Meskipun Wookiee Timur tidak begitu disukai di Eternal True Immortal Realm, dia masih menjadi murid pertama dari Illusory Cloud Immortal Emperor. Oleh karena itu, dia memiliki sedikit prestise di Illusory Cloud Immortal Realm. Ketika berita itu menyebar ke Illusory Cloud Immortal Domain, itu segera menyebabkan kegemparan besar. Siapa yang punya nyali untuk memukuli orang-orang kita? Tang Xuanang terlalu sombong. Dia pada dasarnya menamparkan wajah Illusory Cloud Celestial Realm kita. Saudaraku, mari kita pergi ke alam surgawi Yongzhen bersama-sama dan dukung murid-murid kita. Illusory Cloud Immortal Domain, Kota Gerbang Surga Timur. Apakah berita ini benar? Seorang pria muda berpakaian hitam memandang video kristal di tangannya dengan ekspresi muram. Adik laki-laki di samping berkata dengan suara gemetar, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, itu pasti benar. Pemuda berpakaian hitam mengambil napas dalam-dalam dan mengerahkan kekuatan di tangannya. Recording kristal hancur berkeping-keping dengan suara retak. Ikuti saya ke alam surgawi Yongzhen. Untuk sementara waktu, sejumlah besar pembudidaya berangkat dari Illusory Cloud Celestial Realm, melintasi bentangan luas antara Celestial Realms dan menuju ke Yongzhen Celestial Realm. Adapun 2 alam surgawi lainnya, dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus, mereka juga mengikuti. Tentu saja, Ki Bela Diri Timur, yang masih berada di alam surgawi Yongzhen dan siap membalas dendam kapan saja, secara alami tidak tahu apa-apa tentang ini. Setelah istirahat malam, Suke berkata bahwa dia hampir pulih dan dapat terus mengeluarkan ki jahat untuk kuil bulan suci. Bagaimana mungkin Dong Wookiee membiarkan dirinya dikalahkan dengan begitu mudahnya? Dia hampir ingin menghajar Suke di tempat. Namun, di bawah atap, menghadapi tekanan dari hampir semua pembudidaya kuil bulan suci, bahkan jika Martial Ki Timur tidak mau, dia hanya bisa menerimanya. Biksu, kuperingatkan padamu, tenangkan dia. Bang! Aku bilang padamu untuk bersikap lunak padaku. Bang! Bajingan Asterisker, ini terlalu berlebihan. Bang! 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 Dalam beberapa hari berikutnya, pertukaran semacam itu terjadi di kuil bulan suci hampir setiap 2 jam. Selanjutnya, mereka muncul di lokasi yang berbeda. Lagi pula, di kuil bulan suci, ada banyak tempat di mana ki kehidupan telah mengering. Dalam kata-kata Grandmaster Tang Sanang, lebih baik menggunakan teknik ini di tempat-tempat di mana ki iblis telah menyerang. Akibatnya, para pembudidaya kuil bulan suci memiliki hiburan lain, menyaksikan murid-murid Kaisar Abadi Huan Yun dipukuli. Bahkan ada beberapa orang sibuk yang menandai tempat-tempat di kuil bulan suci di mana ki kehidupan telah mengering. Setiap hari, dia akan menghitung waktu dan mengikuti rute yang tertulis di atasnya untuk mengamati. Menjelang akhir, Ki Bela Diri Timur sudah mati rasa. Ketika tinju mendarat di tubuhnya, tidak ada perasaan sama sekali. Tapi hatinya sudah terlanjur hancur. Dia adalah kakak tertua dari pengikut Kaisar Surgawi di Illusory Cloud Immortal Domain. Dipukuli seperti ini dan membuat banyak orang menonton hanyalah sebuah penghinaan. Tapi jadi apa? Ada pepatah lama yang berbunyi, ketika Anda dipaksa oleh kehidupan, jika Anda tidak bisa menolak, Anda sebaiknya memilih untuk menikmatinya. Di bawah pengaruh mentalitas ini, Dong Wookiee tidak lagi merasa tidak nyaman dan bahkan merasakan sedikit kenyamanan. Jadilah itu tidak masalah. Saya hanya akan memperlakukannya sebagai pijatan. Pada hari ini, Dong Wookiee berbaring di kamarnya, menatap kosong ke langit-langit. Melihat ke langit, dia bangkit secara mekanis, mengenakan pakaiannya, dan berjalan ke area kuil-kuil bulan suci. Hari ini adalah waktu untuk dipukuli lagi. Dia sudah membentuk kebiasaan dan berjalan sendiri. Ketika dia tiba, tidak ada seorang pun di sana. Kultivator wanita yang bertanggung jawab atas tempat ini menatap Dong Wookiee dengan aneh dan dengan ramah mengingatkannya, Tuan rumah, Tuan Tang mengatakan bahwa kemarin adalah yang terakhir kalinya, dan ki iblis di kuil-kuil bulan suci telah diusir. Oh, sudah dikeluarkan. Dong Wookiee tercengang, mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Astaga!
Pengusiran berakhir. Bukankah itu berarti aku tidak perlu dipukuli lagi? Dalam sekejap, kesedihan dan keluhan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri hatinya. Dong Wuqi hanya merasa penglihatannya kabur, dan air mata mengalir di pipinya. Surga akhirnya berakhir. Pada hari ini, tangisan Dong Wuqi menyebar ke seluruh kuil-kuil bulan suci. Yang lain sangat menyadari hal ini, tetapi tidak pantas bagi mereka untuk pergi dan menghiburnya. Lagi pula, masalah ini sendiri tidak terlalu rapi. Mereka tidak bisa pergi dan menghiburnya dengan mengatakan, "Tuan rumah, Anda mengorbankan diri Anda untuk keadilan, untuk membantu kuil-kuil bulan suci, Anda tidak ragu membiarkan diri Anda dipukuli selama beberapa hari, yang sebenarnya mulia dan tidak perlu dipertanyakan lagi, dan kami mengagumi Anda." Sungguh tidak bermoral mengucapkan kata-kata seperti itu. Suke tidak peduli dengan hal-hal ini, karena dia sekarang terbaring di taman mata air suci. Dia membuat kursi malas, berjemur di bawah sinar matahari dan memakan biji melon, merasa sangat bahagia. Dia memberitahu orang-orang ini bahwa meskipun Ki Iblis telah diusir, untuk memulihkan kuil-kuil bulan suci, mereka masih membutuhkan murid dengan prinsip Buddha yang mendalam seperti dia untuk berdoa bagi kuil-kuil bulan suci dengan kitab suci Buddha. Tidak perlu waktu lama, 7 atau 8 hari saja sudah cukup. Sekarang dia telah mendapatkan kepercayaan dari semua orang di kuil-kuil bulan suci, siapapun yang melihatnya harus dengan hormat memanggilnya Tuan Tang. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan metode ini, meskipun beberapa orang ragu, mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Memanfaatkan kesempatan ini, Suke mencari di sekitar kuil-kuil bulan suci dan menemukan banyak tanda yang ditinggalkan oleh Budfest. Melalui tanda-tanda ini, dia menemukan semua harta karun dengan sangat lancar. Sebagian besar harta karun ini disembunyikan oleh mantan pembudidaya kuil bulan suci, atau harta karun alami yang sudah ada tetapi belum digali. Budfest menemukan mereka dengan intuisinya yang tajam, tetapi sayangnya, sebelum dia sempat menggalinya, dia pertama kali dicari oleh kuil-kuil bulan suci. Sekarang, semua harta itu dimanfaatkan oleh Suke. Aduh, Budfest benar-benar bintang keberuntungan dari fraksi surga yang meledak. Ketika aku melihatnya di masa depan, aku harus menghadiahinya dengan baik. Suke menghela nafas, dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya untuk mendeteksi demonic ki di tubuhnya. Alasan utama mengapa dia ingin menunda begitu lama adalah untuk mengulur waktu untuk keseimbangan demonic ki. Di bawah tatapannya, bila kemajuan sistem melonjak dari 99% menjadi 100%. Retakan. Seolah-olah penghalang telah rusak, Suke hanya merasa bahwa kekuatan yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya dan menyapu meridiannya. Kekuatan ini berbeda dari kekuatan inti surgawi, kekuatan Buddha, dan bahkan Ki Iblis. Di bawah keseimbangan sistem, ketiga kekuatan ini sepertinya terintegrasi menjadi satu, membentuk kekuatan baru. Luar biasa, saya tidak menyangka kekuatan 3 dalam 1 memiliki efek seperti itu. Suke tersenyum bahagia. Sekarang kultivasinya telah berhasil mencapai tahap tengah dari Celestial Prime, dengan kekuatan 3 dalam 1 yang baru di tubuhnya dan kitab suci penyegelan iblis, dia harus mampu melawan Kaisar Surgawi. Dia bangkit dan meninggalkan mata air suci, hatinya penuh dengan ambisi. Rower, tunggu aku, kakakmu Achilles datang untuk menyelamatkanmu. Di tengah jalan, dia tiba-tiba dihentikan oleh Dong Wuqi. Dong Wuqi berdiri di tempat yang sama untuk beberapa saat dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Tang, kurasa masih ada Ki Iblis jahat di sini." Suke tercengang dan tiba-tiba menjadi pucat. Omong kosong. Apakah orang ini masokis? Bab 1817 Sistem Perencanaan Tertinggi. Meskipun Suke telah melalui banyak hal, dia masih terkejut dengan penampilan Dong Wuqi. Akhirnya, dengan nasihat baiknya, Dong Wuqi akhirnya dibujuk untuk kembali. Sebelum pergi, Dong Wuqi sedikit malu dan memberitahu Suke untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Suke berkata dengan wajah lurus, "Amitabha, saya adalah murid dari Sekte Buddha. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang suka mengoceh? Jangan khawatir, tuan rumah saya, mulut saya sangat rapat. Jika Anda tidak mempercayai saya dapat menjaminnya dengan nyawa sesama muridku." Setelah mendapatkan jaminan Suke, Dong Wuqi pergi dengan tenang.
Di tengah jalan, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bukankah Tang Xuanang mengatakan bahwa semua muridnya telah mati? Suke mengirim Dong Wuqi pergi dan menghela nafas dalam hatinya, ada banyak orang aneh di gerbang surgawi. Aku harus mendapatkan Rower kembali dengan cepat. Jadi dia langsung pergi ke kediaman Peri Nishang dan bertanya kapan kompetisi gerbang surgawi akan dimulai. Peri Nishang ada di kamarnya membaca informasi dari semua sisi. Dia sedikit mengernyit dan bingung. Kakak senior, mengapa kamu begitu khawatir? Seorang kultivator wanita bertanya dengan prihatin. Peri Nishang melambaikan informasi di atas meja dan berkata dengan lembut, saya tidak tahu mengapa, tetapi para pembudidaya dari 3 gerbang surgawi lainnya telah bergegas ke alam surgawi Yongzhen dalam beberapa hari terakhir. Apakah ada semacam operasi? Hubungan antara keempat gerbang surgawi selalu buruk, jadi Peri Nishang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit khawatir. Jika orang-orang ini menyerang kota gerbang langit selatan bersama-sama, bahkan jika dia berada di kota, dia mungkin tidak dapat menghentikan mereka. Lupakan saja, beritahu murid kuil bulan suci untuk mengawasi para pembudidaya asing itu. Jika ada gerakan, pastikan untuk melaporkannya tepat waktu, perintah Peri Nishang. Ya. Kultivator wanita berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, Suke datang ke pintunya. Amitabha, salam untuk Peri Nishang. Dia menyatukan tangannya dan tampak suci dan bermartabat. Ketika Peri Nishang melihat Suke, dia tiba-tiba memikirkan pengalaman malam itu, dan pipinya tidak bisa menahan sentuhan merah. Suke tidak bisa membantu tetapi tertegun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa wanita ini bertingkah seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta ketika dia melihat orang suci yang bertindak tangguh? Mungkinkah aku, orang suci yang bertindak tangguh, menjadi lebih tampan akhir-akhir ini, sampai-sampai melirikku saja sudah membuatku jatuh cinta padamu? Sai, ini benar-benar dosa. Aku ingin tahu mengapa Tuan Tang mencariku? Peri Nishang bertanya, menekan pikirannya. Suke berdehem dan bertanya, Amitabha. Biksu tanpa uang ini ingin tahu kapan kompetisi gerbang surgawi akan dimulai. Peri Nishang tertegun. Tuan, apakah Anda akan berpartisipasi juga? Dia mengira Tang Xuanang hanya datang untuk menimbulkan masalah bagi Budfest dan Duan Jiude. Bukankah aku mengatakan itu? Kata Suke tanpa sadar. Ekspresinya berubah serius dan dia berkata dengan serius, sejujurnya, baru-baru ini saya menerima berita bahwa Budfest dan Duan Jiude tampaknya telah menyelinap ke dalam pembudidaya dan mencoba untuk menghancurkan kompetisi gerbang surgawi. Biksu tanpa uang ini berpikir bagaimana saya bisa membiarkan ini 2 orang tak tahu malu berhasil dalam plot mereka, jadi saya mengajukan pertanyaan ini. Wajah Peri Nishang tiba-tiba berubah, memikirkan pertemuan para pembudidaya 3 gerbang besar surgawi. Pantas saja, ternyata 2 orang ini bermain trik di balik layar. Dalam pandangan Peri Nishang, selain Budfest dan Duan Jiude, yang lebih fasih daripada kultivasi mereka, orang lain mungkin tidak dapat menghasut para pembudidaya dari 3 gerbang surgawi besar lainnya yang akan datang. Dengan cara ini, semuanya menjadi jelas. Begitu. Terima kasih telah mengingatkan saya, Tuan. Saya hampir melewatkan sesuatu yang penting. Peri Nishang dengan penuh rasa terima kasih membungkuk kepada Suke. Jika bukan karena pengingatmu, aku khawatir kali ini aku akan jatuh ke dalam perangkap kedua penjahat ini. Suke sedikit bingung. Apa yang saya ingatkan tentang Anda? Saya baru saja datang untuk menanyakan kapan kompetisi di gerbang surgawi akan dimulai. Tapi tentu saja, dia tidak akan menunjukkan ketidaktahuannya. Sebaliknya, dia melanjutkan dengan mengatakan, karena kamu mengerti, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ketika saatnya tiba untuk berpartisipasi dalam kompetisi di gerbang surgawi, saya akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, Guru. Persaingan di gerbang surgawi akan dimulai dalam 3 hari. Pada saat itu, akan ada murid di aula untuk memberitahu Anda. Sebelum pergi, Suke tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik untuk mengingatkannya. Peri, dalam beberapa hari ini, tuan rumah kita tampaknya menderita penyakit aneh. Tolong ingatkan para pembudidaya di aula agar tidak terpengaruh olehnya. Suke merendahkan suaranya dan berkata, dia tampaknya seorang masokis. Apa itu masokis? Peri Nishang tidak mengerti.
Suke berpikir sejenak dan menjelaskan, "Yah, itu sejenis penyakit fisiologis. Sangat menular. Konon penyakit ini hanya akan muncul jika kamu berhubungan seks dengan pria dan wanita." Wajah Peri Nixiang berubah saat dia mendengar ini. Bahkan para pembudidaya pun tertular penyakit tersebut. Betapa mengerikannya itu. Oleh karena itu, desas-desus bahwa Dong Wuqi berhubungan seks dengan pria dan wanita menyebar seperti api di 4 gerbang langit. Pernahkah kamu mendengar bahwa Dong Wuqi memiliki penyakit menular yang bahkan terinfeksi oleh para pembudidaya? Saya mendengar bahwa Dong Wuqi menderita penyakit menular karena dia berhubungan seks dengan pria dan wanita. Biarkan saya memberitahu Anda, saya mendengar bahwa Dong Wuqi telah layu. Apa? Dong Wuqi sudah pergi? 3 hari kemudian, ketika Dong Wuqi muncul di depan semua orang lagi, dia disambut oleh mata simpatik yang tak terhitung jumlahnya. Seorang kultivator dari Fantasy Cloud Celestial Realm maju, menepuk bahunya, dan menghiburnya, "Kakak Dongwu, jangan depresi. Bahkan jika Anda tidak dapat menemukan pasangan kultivasi di masa depan, Anda tetaplah kakak senior Dongwu terbaik di hati kami." Ya, kakak senior Dongwu, seorang pria seharusnya tidak terpaku pada hal-hal kecil ini. Pengejaran Jalan Agung adalah pengejaran seumur hidup dari kami para kultivator. Kakak Dongwu, kamu harus menenangkan diri. Dong Wuqi bingung, dan dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang ini. Ketika dia mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut, dia hanya merasakan semburan darah di tubuhnya, dan dadanya sesak. Tang Xuanang, aku, Dong Wuqi, tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Setelah mengatakan itu, dia memuntahkan seteguk darah, pandangannya menjadi gelap, dan dia pingsan di tanah. Ah, kakak senior Dongwu pingsan lagi. Cepat, cepat, cepat. Bawa dia pergi berobat. Pingsan ini semakin menegaskan fakta bahwa Dong Wuqi patah hati karena kehilangan kejantanannya, menyebabkan tubuhnya menjadi lemah. Segera, nama panggilan yang diberikan oleh seni bela diri timur yang tak berdaya menyebar ke 4 sekte surgawi. Adapun Suke, karena dia tidur di mana-mana di kuil bulan suci, menyebabkan vitalitas di tempat-tempat itu berkembang, itu juga menimbulkan desas-desus. Pernahkah kamu mendengar bahwa tidur dengan Tang Xuanang dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang? Apakah kamu serius? Kudengar Tang Xuanang dapat menyerap kultivasi orang lain melalui tidur. Tunggu, bukankah Dong Wuqi sekarat? Mungkinkah? *CK, itu mungkin? Seperti kata pepatah, 3 orang membuat harimau. Setelah desas-desus yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari mulut ke mulut, mereka akhirnya tidak dapat dikenali. Ketika Suke melangkah keluar dari kamarnya hari itu, desas-desus terbaru yang dia dengar telah berkembang menjadi, Dong Wuqi tidur dengan Tang Xuanang, jadi maskulinitasnya terhisap. Suke langsung memuntahkan seteguk darah. Brengsek! Bajingan mana yang menyebarkan rumor itu? Petik 1. Bab 1818 Sistem Perencanaan Tertinggi. Keesokan harinya, angin sepoi-sepoi dan matahari cerah. Suke duduk di mata air suci, menggeliat, dan mengerang dengan nyaman. Bajingan, cepat bawa Divine Stone ini untuk mandi. Kamu semut rendahan, beraninya kamu mempermalukan batu ilahi ini seperti ini? Para dewa akan menghukummu, cepat atau lambat, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Batu ilahi, yang berada di bawah pantatnya, berkedip gila-gilaan saat ini, dan frekuensinya setinggi layar peluru. Suke menamparnya dengan santai, dan itu segera menyebabkan lebih banyak batu ilahi muncul. Dia melihat sekeliling dengan curiga dan menemukan bahwa beberapa aura yang mengikutinya baru-baru ini semuanya telah menghilang. Menarik, para pembudidaya alam abadi awan ilusi ingin membunuhku, tetapi mereka tidak punya nyali untuk melakukannya di sini. Mungkinkah mereka sudah menyerah sekarang? Suke berkata pada dirinya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal-hal ini. Sekarang setelah dia menyeimbangkan ki iblis, sistem telah kembali normal, dan kultivasinya telah dipromosikan ke tahap menengah Immortal Prime, dia juga mendapatkan kekuatan jenis baru. Belum lagi seorang kultivator Immortal Prime belaka. Bahkan pembangkit tenaga kaisar setengah langkah harus memikirkan apakah dia memiliki kemampuan untuk menulis atau tidak. Pada saat yang sama, Suke juga memberi nama kekuatan barunya Cakra,
Dia sudah memikirkannya. Di masa depan, sebelum bertarung, dia akan membuat 2 pose terlebih dahulu dan kemudian berteriak, "Lepaskan cakra." Itu sangat keren hanya dengan memikirkannya. Setelah meninggalkan mata air suci, sudah ada murid perempuan kuil bulan suci yang menunggu. Ketika mereka melihat Suke keluar, mereka berinisiatif untuk menyambutnya dan membawanya ke aula dewan. Selama periode waktu ini di kuil bulan suci, karena perbaikan area utama yang tidak memiliki kekuatan hidup, Suke telah menjadi tamu terhormat di kuil bulan suci. Namun, sayang sekali tempat ini masih agak tertutup. Bahkan jika dia adalah tamu terhormat, dia tidak bisa mandi dengan para pembudidaya wanita ini, yang sangat disesalkan. Dia sudah berkultivasi ke tingkat Immortal Prime, jadi mengapa dia masih berpegang pada ide lama itu? Ini mundur, dan mundur berarti dipukuli. Suke menghela nafas, berpikir bahwa hal semacam ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Dia harus menemukan cara untuk perlahan-lahan mencerahkan murid perempuan kuil bulan suci ketika dia kembali di masa depan. Sebagai sesama kultivator, mereka dapat membuka pikiran mereka dan mandi bersama, duduk dan berdiskusi tentang Dao. Betapa menyenangkannya itu! Jalanku masih panjang. Suke terus menghela nafas di sepanjang jalan. Melihat ini, kultivator wanita tidak bisa tidak khawatir. Grandmaster Tang, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Aku khawatir kita tidak bisa mandi bersama. Ya, aku masih merasa ada beberapa ketidakkonsistenan di aula bulan suci. Aku sedikit menyesal tidak bisa mengesampingkan kepura-puraanku dan duduk untuk mendiskusikan Dao dengan para murid. Mendengar ini, mata murid perempuan itu dipenuhi rasa syukur. Seperti inilah seharusnya seorang beku yang ulung. Dia tidak hanya membantu kuil bulan suci kembali ke keadaan semula, tetapi dia juga ingin mendiskusikan Dao dengan para murid kuil bulan suci untuk menghilangkan belenggu pada jiwa mereka. Jika Grandmaster Tang tidak keberatan, saya ingin mendiskusikan Dao dengan Anda setelah kompetisi, kata murid perempuan itu dengan serius. Suke tiba-tiba tampak bahagia. Kamu mengatakannya, kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu. Setelah itu, dia dengan bersemangat berjalan ke aula dewan, mendesak dari waktu ke waktu, cepat, mari selesaikan kompetisi dan kembali untuk membahas Dao. Ketika dia tiba di aula dewan, dia menemukan bahwa Peri Nixiang telah lama menunggu. Peri, apakah kita akan pergi ke kompetisi gerbang surgawi? Suke bertanya dengan penuh semangat. Peri Nixiang mengangguk dan berkata, ya, tapi kali ini aturan kompetisi gerbang surgawi telah diubah. Tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, diharuskan memasuki tanah rahasia, dan pemenang akhir akan ditentukan menurut jumlah harta yang diperoleh pada akhirnya. Suke mengangkat alisnya. Mengapa peraturan tiba-tiba berubah? Peri Nixiang menghela nafas. Sejujurnya, karena terlalu banyak pembudidaya dari daerah lain yang memasuki tempat ini baru-baru ini, jumlah pembudidaya yang berpartisipasi dalam kompetisi gerbang surgawi telah meroket, jadi kita harus mengadopsi metode kompetisi ini. Suke tiba-tiba merasa malu. Meskipun dia mengasingkan diri di istana bulan suci akhir-akhir ini, dia masih menerima banyak berita tentang dunia luar. Alasan mengapa para pembudidaya ini datang ke alam surgawi Yongzhen adalah untuk membantu Persatuan Bela Diri Timur, dan juga untuk menonton pertunjukan. Kedua hal ini terkait dengannya. Menurutku, jika kita akan mencari harta karun, mungkin Budfest dan Duan Jiude juga akan pergi, dan aku akan berkewajiban untuk menangkap mereka. Untuk mencegah Peri Nixiang melepaskannya, Suke dengan cepat menemukan alasan. Tanpa diduga, Peri Nixiang menatapnya dengan aneh. Grandmaster Tang, bagaimana kamu tahu bahwa Budfest dan Duan Jiude telah pergi ke tempat kita akan bertanding? Apa, mereka benar-benar pergi ke sana? Sialan, anjing sialan ini. Kedua orang ini benar-benar tidak bangun pagi jika tidak ada keuntungan. Suke terkejut. Sial, bukankah dia hanya mengatakannya dengan santai, dan ternyata tebakannya benar. Tapi memikirkannya, dengan temperamen Budfest dan Duan Jiude, akan aneh jika mereka tidak ditemukan di tempat di mana ada harta karun. Ya, tempat kita akan bertanding kali ini adalah tempat percobaan para dewa yang legendaris, kata Peri Nixiang dengan suara yang dalam. Peri Nixiang berkata dengan suara yang dalam, di zaman kuno, ada dewa di benua awan surgawi.
Meskipun ada desas-desus di dunia bahwa para dewa jatuh karena mereka bertarung satu sama lain, menurut penyelidikan berkelanjutan kami menemukan bahwa sebenarnya tidak demikian, tetapi kami belum menemukan alasan spesifiknya. Tempat uji coba dewa ini adalah tempat yang baru-baru ini kami temukan yang berhubungan dengan dewa. Petik 2. Oh, bukankah tempat ini berbahaya? Faktanya, sebenarnya, tingkat bahayanya tidak tinggi. Itu terutama tergantung pada dewa macam apa tempat ini, dan kita harus waspada apakah ada sisa kesadaran para dewa di sini. Para dewa masih memiliki sisa kesadaran? Suke terkejut. Bukankah mereka mengatakan bahwa semua dewa sudah mati? Bahkan, tempat percobaan semacam ini umumnya akan melestarikan jejak kesadaran ilahi para dewa, sehingga generasi selanjutnya dapat membuka tempat ini. Jadi jika kita memasukinya, kita tidak boleh menyinggung kesadaran ilahi para dewa, atau kita akan berada dalam masalah besar, kata Peri Nixiang dengan wajah serius. Setelah itu, dia berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, dan, kudengar yang dipilih surga juga akan muncul di sini. Aku tidak tahu apa yang dia cari. Suke tercengang dan tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Brengsek! Xuan Yuan Wanrong juga akan datang. Ketika dia memikirkan pengalaman sebelumnya dengan Xuan Yuan Wanrong dalam ilusi, Suke merasa malu. Tetapi jika Xuan Yuan Wanrong datang ke sini, bukankah itu berarti ada sesuatu di sini yang dapat menghapus kitab surgawi Taiyi? Peri Nixiang, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi, kata Suke dengan wajah serius. Budfest dan Duan Jiude adalah dua bajingan yang menipu dunia. Aku tidak sabar untuk menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke fraksi surga yang meledak untuk dieksekusi. Aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama dengan mereka. Akhir dari bab ini. Bab 1819 Sistem Perencanaan Tertinggi. Karena mereka sudah lama siap untuk mengikuti kompetisi gerbang surgawi, kuil bulan suci telah menyiapkan segalanya. Mereka mengumpulkan orang-orang mereka dan langsung berangkat. Kelompok orang ini sangat kuat. Dipimpin oleh Peri Nixiang, ada 3 pembudidaya di puncak tahap utama surgawi, 4 di tahap akhir dari perdana surgawi, dan Suke, yang tampaknya berada di tahap tengah tahap utama surgawi, tetapi pertarungannya yang sebenarnya kekuatan telah melampaui kekuatan seorang kultivator di puncak tahap utama surgawi. Jika barisan seperti ini ada di benua surga, mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena tempat ujian roh ilahi secara khusus didirikan oleh para dewa untuk menyediakan tempat bagi generasi mendatang untuk berlatih, tidak ada batasan pada tingkat kultivasi, hanya jumlah orang. Tidak lebih dari 7 orang diizinkan masuk dari setiap sisi. Setiap alam surgawi memiliki 12 murid, jadi hanya ada 7 peserta dari setiap pihak yang berpartisipasi dalam kompetisi gerbang surgawi. Adapun murid-murid lainnya, mereka tidak ingin berpartisipasi atau tidak memiliki cukup tempat, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Sekitar sehari kemudian, semua orang tiba di tempat percobaan para roh dewa. Tempat percobaan roh ilahi terletak di perbatasan alam surgawi Yongzhen, yang juga merupakan perbatasan dari 3 alam surgawi lainnya. Itu adalah tempat yang disebut Samudera Chaotic. Karena itu terletak di perbatasan bersama dari 4 alam surgawi, itu tidak berada di bawah yurisdiksi alam surgawi persegi. Sejumlah besar pembudidaya setan, serta mereka yang terkenal di alam surgawi, semuanya berkumpul di sini. Tidak ada aturan di sini, hanya aturan bahwa kekuatan dihormati. Namun, karena munculnya tempat ujian roh ilahi, orang-orang dari semua sisi telah berkumpul di sini, dan para kultivator yang semula bebas tiba-tiba merasa sengsara. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak rendah, mereka semua adalah tokoh top dari semua sisi, dan salah satu dari mereka dapat menggantung dan menghajar mereka. Mereka tidak punya pilihan selain pergi jauh, hati mereka penuh kebencian. Ketika Suke dan yang lainnya tiba, para pembudidaya dari 3 alam surgawi lainnya sudah menunggu di sini. Mereka hanya menunggu para pembudidaya dari alam surgawi Yongzhen tiba, sehingga mereka dapat membuka pintu masuk ke lautan Chaotic. Para pembudidaya yang hadir jelas dibagi menjadi 4 kubu. Suke tidak merasakan aura Budfest dan Duan Jiude di antara orang-orang ini. Dia menggunakan geokomunikasi untuk menghubungi Budfest, tetapi tidak ada tanggapan. Meskipun Chaotic Ocean disebut laut, itu bukanlah laut.
Lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai kehampaan yang kacau. Kekuatan ruang di tempat ini sangat kejam. Bahkan Yang Mulia Abadi akan merasa agak sulit untuk masuk ke dalam. Mengambang di udara adalah batu raksasa yang tidak diketahui asalnya, cukup untuk ribuan pembudidaya untuk hidup. Para pembudidaya di masa lalu hidup di atas batu-batu ini. Di bawah kepemimpinan Peri Nixiang, semua orang mendarat di salah satu batu. Melihat sekeliling, itu adalah tanah tandus. Hanya di jarak terjauh ada pusaran hitam besar. Di luar pusaran adalah pembudidaya dari 4 alam abadi. Mereka semua menunggu dimulainya kompetisi gerbang surga. F*CK, siapa yang punya berita tentang Budfest dan Duan Jiude? Aku akan membayar mahal. Seorang pria berotot tiba-tiba berteriak. Aku hampir dibunuh oleh mereka dalam perjalanan ke sini. Begitu dia mengatakan itu, semua orang merespons. Aku akan mengambilnya juga. Jangan katakan lagi, ini adalah formasi teleportasiku. Jika kamu melihat keduanya, segera panggil aku. Kursi ini bersumpah untuk mencabik-cabik mayat mereka menjadi ribuan keping. Rekan Taois, bawa aku bersamamu. Kedua orang ini terlalu jauh. Organisasi macam apa fraksi surga yang meledak? Bagaimana mereka bisa memiliki anggota yang tidak tahu malu seperti itu? Suke melafalkan nama Buddha dan diam-diam berdiri di belakang Peri Nixiang. Ya Tuhan, aku dikepung dari semua sisi. Suke tidak ragu bahwa jika dia mengungkapkan bahwa dia adalah anggota fraksi surga yang meledak saat ini, dia akan dihancurkan oleh para pembudidaya yang marah ini. Budfest dan Duan Jiude, dua bajingan ini, apa yang mereka lakukan pada orang-orang ini? Karena penasaran, Suke meminta para pembudidaya kuil bulan suci untuk membantunya mencari tahu. Berita yang dia terima sungguh mencengangkan. Selama dia tinggal di kuil bulan suci, Budfest dan Duan Jiude hampir pergi ke 4 sekte surgawi besar, mencambuk sekte yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak hanya mencuri harta orang lain, tetapi mereka juga menculik murid orang lain dan memerasnya. Di saat yang sama, mereka juga menjual peta harta karun palsu, yang membuat banyak orang menangisi orang tuanya. Tuan Tang, Budfest dan Duan Jiude ini benar-benar menjijikkan, kata seorang kultivator wanita dengan marah. Seorang pembudidaya wanita berkata dengan marah, dibandingkan denganmu, Tuan Tang, mereka seperti bulan dan kunang-kunang. Amitabha, kamu menyanjungku, aku penuh rasa keadilan. Suke melengkungkan bibirnya di dalam hatinya. Pendidikan macam apa ini? Menurut Anda, kedua orang itu adalah penipu. Bukankah itu berarti aku penipu yang lebih besar? Kerumunan datang ke depan pusaran hitam, dan tiba-tiba ada pembudidaya yang menyambut mereka. Lagi pula, kuil bulan suci juga merupakan kekuatan besar di alam surgawi Yongzhen, dan Peri Nixiang bahkan lebih terkenal di benua awan langit. Tidak peduli seberapa arogan para pembudidaya yang berpartisipasi dalam kompetisi gerbang surgawi, mereka tetap harus berinisiatif untuk datang dan berkunjung. Namun, banyak pembudidaya yang merasa aneh dengan kehadiran Peri Nixiang. Lagi pula, Peri Nixiang telah secara sukarela melepaskan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi gerbang surgawi dan memilih untuk menjadi kakak tertua dari kuil bulan suci. Biasanya, dia tinggal mengasingkan diri di kuil. Banyak orang, sebagai murid Kaisar Langit, belum pernah melihat Peri Nixiang. Dan Peri Nixiang juga membuat mata para pembudidaya ini berbinar. Temperamennya luar biasa, dan penampilannya cantik. Apakah itu kultivasi atau penampilan, dia adalah salah satu yang terbaik di antara para murid. Aku tidak menyangka Peri Nixiang datang sendiri kali ini. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat bertemu dengannya. Dikatakan bahwa kakak perempuan tertua dari kuil bulan suci memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan penampilannya bahkan lebih luar biasa. Dia benar-benar objek pengejaran kita. Saya mendengar bahwa para pembudidaya wanita di kuil bulan suci sangat memukau. Melihatnya hari ini, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Tunggu, kenapa ada kepala botak di kuil bulan suci? Apakah itu seorang biksu? Sepertinya begitu. Kapan kuil bulan suci merekrut para biksu? Bukankah dikatakan kuil bulan suci tidak menerima murid laki-laki sejak beberapa tahun yang lalu? Ternyata kamu bisa bergabung sebagai biksu. Sialan, aku tidak memikirkan itu. Semua orang masih memuji Peri Nixiang, tapi tak lama kemudian mereka tertarik dengan kepala botak yang berkilau.
Intinya adalah biksu ini tampaknya memiliki status yang sangat tinggi, dan dia dikelilingi oleh beberapa wanita pembudidaya kuil bulan suci. Itu sangat membuat iri. Apa yang sedang terjadi? Apa latar belakang biksu ini? Tunggu, saya mendengar bahwa putra Buddha baru-baru ini pergi ke kuil bulan suci untuk berkunjung. Apakah itu dia? Apakah Anda berbicara tentang putra Buddha yang tidur dengan semua orang di kuil bulan suci? Dari mana kamu mendapatkan berita ini? Ku dengar putra Buddhis dan Dongwu tidur bersama. Keduanya jatuh cinta setelah sekian lama dan telah menjadi sahabat Tao. Sial, beritamu bahkan lebih tidak bisa diandalkan. Saya mendengarkan diskusi orang banyak, Suke samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sial, mendengarkan tingkat absurditas rumor ini, kenapa rasanya seperti gaya Budfest? Bab 1820 Sistem Perencanaan Tertinggi. Peri Nixiang, kamu datang dari jauh. Terima kasih atas kerja kerasmu. Seorang kultivator berpakaian hitam maju dan tersenyum. Ketika Peri Nixiang melihat pria ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Su Dingcheng, kamu juga di sini? Semua murid Kaisar Langit dapat berpartisipasi dalam kompetisi gerbang surgawi. Mengapa saya tidak bisa datang? Kultivator bernama Su Dingcheng memiliki senyum palsu di wajahnya. Nixiang Fairy, kamu memilih mundur tahun itu. Kenapa kamu memilih untuk berpartisipasi kali ini? Apa hubungannya denganmu? Apakah aku berpartisipasi atau tidak? Setelah mengatakan itu, Peri Nixiang pergi. Suke menyaksikan percakapan di antara mereka berdua dan bertanya dengan suara rendah, apakah Peri Nixiang memiliki dendam terhadap Tuan Su? Kultivator wanita di samping melihat sekeliling dan berbisik, faktanya, ada desas-desus di dalam kuil bulan suci bahwa senior tidak mundur dari kompetisi gerbang surgawi atas kemauannya sendiri, tetapi karena dia diserang di jalan. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi, jadi dia menyerah. Belakangan, beberapa orang berspekulasi bahwa Su Dingcheng yang mengirim orang untuk menyerang senior. Jadi begitulah adanya. Perasaan adalah dendam pribadi. Suke melihat ke depan. Di pusaran hitam yang berputar-putar, ada atmosfer yang sedikit mengganggu. Aku khawatir tempat ini tidak menyenangkan. Suke tidak bisa tidak mengatakannya. Kekuatan jiwanya sekarang jauh melebihi tingkat Celestial Prime, dan dia tanpa sadar merasakan kegelisahan. Peri Nixiang mendengar ini dan juga melihat ke depan. Setelah beberapa lama, dia mengangguk dan berkata, memang, saya juga merasakan kekuatan yang tidak biasa. Tuan Tang, apakah Anda benar-benar ingin berpartisipasi dengan kami? Tempat ini disebut tempat percobaan. Saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Dengan tingkat kultivasi Anda, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk bertahan hidup. Petik 2. Meskipun Suke telah memulihkan kekuatannya, dia masih menekan tingkat kultivasinya ke tahap awal dari Celestial Prime, agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Arti kata-kata Peri Nixiang sudah sangat jelas. Dia secara kasar bermaksud bahwa jika dia masuk dan menghadapi bahaya, kuil bulan suci mungkin tidak dapat melindunginya. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan tulus, Amitabha, aku di sini untuk menangkap pengkhianat dari fraksi surga yang meledak. Untuk mengembalikan nama fraksi surga yang meledak, aku rela mengorbankan diriku. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya penuh dengan ekspresi belas kasih, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura keadilan, membuat orang merasa hormat dari lubuk hati mereka. Tampaknya reputasi fraksi surga yang meledak telah dirusak oleh Budfest dan Duan Jiude. Sekarang setelah aku melihat Master Tang, kupikir fraksi surga yang meledak penuh dengan orang-orang saleh seperti Master Tang. Peri Nixiang menghela nafas dengan emosi. Mereka semua berasal dari geng yang sama, jadi mengapa ada perbedaan besar di antara mereka? Melihat Grandmaster Tang, lalu melihat Duan Jiude Budfest, dunianya jelas berbeda. Semua orang datang ke depan pusaran air. Ada kurang dari 50 orang yang bisa berdiri di bawah pusaran air, dan mereka semua adalah elit dari 4 domain abadi utama. Suke melihat sekeliling dan menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Murong Yunhai, Long Aotian, dan yang lainnya, yang pernah dia temui sebelumnya, semuanya ada di sini. Sebagai tuan rumah, Peri Nixiang secara alami memikul tugas menjadi tuan rumah. Rekan-rekan kultivator, saya pikir Anda telah menerima pesan dari Kaisar Langit.
Kali ini, kompetisi gerbang surga akan diatur di tempat uji coba roh ilahi ini. Tempat ini belum pernah dikembangkan sebelumnya. Sementara kami berkompetisi, kami juga memikul tugas mengembangkan tempat ini. Suke berpikir dalam hati, Kaisar Surgawi ini benar-benar pelit. Mengembangkan tempat percobaan roh ilahi dan juga menyelesaikan kompetisi pada saat yang sama. Saat itu, seorang kultivator tiba-tiba keluar dari kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, "Peri Nishyang, sejauh yang saya tahu, sepertinya ada orang dari fraksi surga yang meledak di tim Anda?" Segera setelah pernyataan ini dibuat, wajah para pembudidaya dari 3 alam surgawi lainnya berubah, dan mata mereka mencari tim dari alam surgawi Yongzhen. Sekarang, ketenaran Budfest dan Duan Jiude telah menyebar ke seluruh benua awan surgawi, dan fraksi surga yang meledak bisa dikatakan terkenal jahat. Mendengar bahwa ada anggota fraksi surga yang meledak dalam tim, para pembudidaya yang berpartisipasi tiba-tiba menjadi waspada. Dalam pikiran mereka, fraksi surga yang meledak hanyalah sinonim untuk tercela, dan tak tahu malu. Selama mereka bisa mendapatkan keuntungan, tidak peduli betapa hinanya mereka akan menggunakan segala macam trik. Kompetisi gerbang surga bisa dikatakan sebagai kesempatan yang sangat penting bagi para peserta ini. Pemenangnya bisa memasuki gerbang surga tengah dan bertemu dengan Kaisar Langit. Jika mereka cukup beruntung mendapatkan bimbingan dari Kaisar Langit, mungkin mereka bisa menjadi Kaisar Langit selanjutnya. Tanpa menunggu Peri Nishyang berbicara, Suke keluar dari kerumunan, menyatukan kedua telapak tangannya, dan berkata, "Amitabha, biksu malang ini adalah penjaga kanan dari fraksi surga yang meledak, Tang Xuanang. Kali ini, saya datang untuk membawa sampah dari fraksi surga yang meledak, Budfest dan Duan Jiude untuk keadilan. Rekan kultivator, Anda tidak perlu khawatir biksu malang ini akan melakukan kesalahan." Tang Xuanzang. Semua orang tercengang saat mendengar ini, dan mereka tidak bisa tidak memikirkan rumor yang pernah mereka dengar sebelumnya. "Mungkinkah kamu reinkarnasi Buddha, Tang Xuanang?" Kultivator jelas memiliki kesan yang baik tentang alam Buddha. Ketika dia mendengar identitas Suke, wajahnya tiba-tiba melembut. "Saya sudah lama mendengar bahwa para murid dari alam Buddha itu benar dan baik hati. Tapi selain dia, para pembudidaya lainnya masih mengincar Suke dengan iri. Apa Anda sedang bercanda? Anda ingin kami mempercayai Anda hanya dengan satu kalimat? Bukti apa yang kamu miliki? Kecuali kamu dapat membuktikan bahwa kamu benar-benar arhat, kami tidak akan membiarkanmu masuk," kata Su Dincheng dengan nada sinis. Peri Nishyang mengangkat alisnya sedikit. "Su Dincheng, jangan ganggu kami tanpa henti. Peri Nishyang, aku sedang memikirkan keselamatan semua orang. Jika kita membiarkan orang tak dikenal masuk, bagaimana jika sesuatu terjadi di dalam? Bukankah kita, para elit gerbang surga, berada dalam bahaya besar?" Su Dincheng memperjelas bahwa dia ingin menargetkan alam surgawi Yongzhen. Terlebih lagi, kudengar Budfest dan Duan Jiude telah menyelinap ke Deity Trial Grounds. Apa? Kedua orang ini sudah menyelinap masuk? Suke tiba-tiba menjadi cemas. Jika kedua orang ini masuk lebih dulu, bukankah semua keuntungan di dalamnya akan diambil? Su Dincheng menatap Suke dengan tatapan sinis. Tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan alam surgawi Yongzhen yang berpartisipasi dalam kompetisi. Dua pembudidaya lainnya dari alam surgawi juga mengetahui hal ini, jadi mereka tidak angkat bicara saat ini. Peri Nishyang menghela nafas. Meskipun dia adalah pembawa acara, tidak baik baginya untuk menyinggung publik. "Tuan Tang, kenapa kamu tidak menunggu di luar sebentar?" Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar seseorang di sebelahnya memarahinya. "Siapa yang berani memfitnah arhat dari sekte Buddha?" Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa seorang biksu tua tiba-tiba muncul dari kehampaan. Matanya seperti obor, dan aura Buddha di belakangnya memenuhi langit. "Ini adalah master dari sekte Buddha. Saya mendengar bahwa guru ini adalah keturunan langsung dari Buddha sejati. Tugas utamanya adalah menemukan Buddha sejati yang bereinkarnasi. Kenapa dia ada di sini?" Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, biksu tua terkenal itu langsung berlutut di depan Suke. "Beku yang malang ini, Fakong, menyapa arhat." Akhir dari bab ini.